Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Afdilanisa. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kota Bumi Lampung dengan NIM 240301012. Program Studi PGMI semester 2. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Arab dengan dosen pengampu Ibu Puji Rahayu MPD. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya mengenai pembahasan atau materi bahasa Arab pada semester kita. Yaitu yang pertama ada kalimat. Nah, kalimat ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada isim, kedua ada huruf, ketiga ada fiil. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu tentang isim. Isim adalah kata yang menunjukkan nama orang, hewan, benda, tempat, atau makna tertentu, dan tidak mengandung waktu. Di sini saya sudah menyediakan contohnya, yaitu yang pertama ada kitabun, yang artinya sebuah buku, itu merujuk pada kata benda. Terus ada madrasatun, yang artinya sekolah, itu merujuk pada kata tempat. Terus yang ketiga ada zaidun, yang artinya zaid. Nah, zaidun ini merujuk pada kata nama orang. Jadi di dalam kata isim ini ada beberapa bagiannya juga teman-teman. Yaitu yang pertama ada muzakkar. Kalau udah ada muzakkar pasti ada muannas. Terus ada mufrad, musanna, jamak. Terus yang terakhir ada isim isyarah. Itu jenis-jenis yang ada di dalam isim. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang isim muzakkar. Nah, isim muzakkar adalah kata benda isim yang menunjukkan jenis laki-laki atau sesuatu yang dianggap berjenis laki-laki. Contohnya, mudarrisun yang artinya guru laki-laki. Terus ada abun yang artinya ayah. Nah, ini dari contoh ini sudah tertera ya teman-teman. Kalau yang saya sebutkan adalah berjenisnya laki-laki. Jadi itu yang disebut dengan muzakkar. Selanjutnya ada muannas. Isim mu'annas. Isim mu'annas adalah kata benda isim yang menunjukkan jenis perempuan atau sesuatu yang dianggap berjenis perempuan. Tanda-tanda umumnya yaitu biasanya diakhiri dengan tak marbutoh, bisa juga berdasarkan makna, misalkan menunjukkan jenis kelamin perempuan meskipun tidak berakhiran tak marbutoh. Jadi contohnya ada mudarrisatun yang artinya seorang guru perempuan. Di sini terakhir kalimatnya ada tak marbutohnya, mudarrisatun. Tunnya itu adalah tak marbutoh. Makanya dia dibilang dan termasuk dalam kata isim mu'annas. Terus yang kedua ada bintun. Bintun ini adalah yang artinya anak perempuan. Nah, ini kan nggak ada nih tak marbutohnya, tetapi dia merujuk pada jenisnya perempuan. Jadi dia masuk ke dalam kata isim mu'annas. Jadi teman-teman, di dalam isim muzakkar dan mu'annas ini dua jenis ini memiliki jamak taksirnya, yaitu yang pertama ada jamak taksir muzakkar dan yang kedua ada jamak taksir muannas. Untuk yang pertama yang akan saya jelaskan adalah jamak taksir muzakkar. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh tentang jamak taksir muzakkar, yaitu ada rojulun yang artinya laki-laki. Nah, jamak taksir muzakkarnya itu berubah menjadi rijalun yang artinya para lelaki. Yang kedua ada kitabun yang artinya buku, berubah menjadi jamak taksir muzakkarnya adalah kutubun yang artinya buku-buku. Yang ketiga ada waladun yang artinya anak laki-laki. Nah, berubah menjadi jamak taksir muzakarnya adalah auladun yang artinya anak-anak laki-laki. Terus yang keempat ada kolamun yang artinya pena, berubah menjadi jamak taksir muzakarnya adalah aklamun yang artinya pena-pena. Kemudian yang kedua ada jamak taksir muannas. Nah, jamak taksir muannas ini contohnya itu ada bintun yang artinya anak perempuan. Nah, berubah menjadi jamak taksir muannasnya adalah banatun yang artinya anak-anak perempuan. Terus ada yang kedua ada imro'atun yang artinya wanita. Kalau masuk ke jamak taksir muannasnya itu menjadi nisaun yang artinya para wanita. Terus yang ketiga ada sajarotun yang artinya pohon, berubah menjadi jamak taksir muannasnya yaitu asjarun yang artinya pohon-pohon. Terus yang keempat ada narun yang artinya api, berubah menjadi jamak taksir muannasnya adalah nironun yang artinya kobaran api atau api-api, teman-teman. Selanjutnya, saya akan membahas tentang isim mufrad. Nah, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna tunggal, yaitu satu, baik dilihat dari segi muzakkar dan muannasnya. Di sini, contohnya itu yang muzakkar ada kitabun yang artinya sebuah buku. Itu menunjukkan tunggal, yaitu satu, sebuah itu satu, tunggal. Terus, kitabun itu termasuk muzakkar. Yang kedua ada muannas. Madrasatun yang artinya sebuah sekolah. Nah, madrasatun juga ini isim mufrad karena dia
mempunyai arti tunggal atau satu, yaitu yang bisa masuknya ke kata sebuahnya itu. Makanya dia dibilang tunggal atau satu. Nah, perbedaan dari muzakkar dan muannats jangan lupa ya teman-teman. Kalau muzakkar itu tidak di akhir kalimatnya tidak ada tak marbutoh, tetapi kalau muannats di akhir kalimatnya ada tak marbutohnya. Yaitu yang pertama itu tadi itu ada kitabun, itu muzakkar karena nggak ada tak marbutohnya. Yang ke bawahnya itu, yang bawahnya ada madrasatun. Tun itu adalah tak marbutoh, makanya dia merujuk pada kata isim muannats. Kemudian kita melanjutkan tentang isim musanna. Nah, isim musanna yang artinya yaitu yang menunjukkan makna dua, baik dilihat dari segi muzakkar dan muannasnya. Dalam isim musanna ini, kita bisa melihatnya dari adanya tambahan alif dan nun dalam keadaan rofa dan adanya juga tambahan ya dan nun dalam keadaan nasab. Nah, contoh isim musannanya yaitu yang pertama ada kitabun yang artinya buku. Kalau ditambahkan alif dan nun berubah menjadi kitabani yang artinya dua buku. Kalau juga ditambahkan dengan ya dan nun berubah menjadi kitabaini yang artinya dua buku. Ingat ya teman-teman, di dalam musana ini ada dua kemungkinan yang termasuk dalam isi musana, yaitu yang pertama ada tambahan alif dan nun dalam keadaan rofa dan ya dan nun dalam keadaan nasab. Terus yang kedua ada tolibun yang artinya siswa. Berubah menjadi ditambah jadi alif dan nun, berubahnya menjadi tolibani yang artinya dua siswa. Selanjutnya ada ditambahin ya dan nun menjadi tolibaini yang artinya dua siswa. Jadi perbedaannya itu tolibun, tolibani, tolibaini, yaitu ada alif dan nun dan juga ada ya dan nun. Itu yang termasuk dalam kata isim musanna. Selanjutnya ada isim jamak. Jamak artinya lebih dari satu atau banyak. Dalam tata bahasa Arab, isim jamak menunjukkan jumlah tiga atau lebih dari sesuatu atau lebih dari tiga maksudnya teman-teman. Di sini jenis-jenis jamak itu ada tiga, yaitu ada jamak muzakkar salim, yaitu jamak beraturan untuk laki-laki. Ingat, muzakkar itu untuk laki-laki. Terus yang kedua ada jamak muannats salim, yaitu jamak beraturan untuk perempuan. Nah, ingat muannats itu untuk perempuan juga ya teman-teman. Muzakkar laki-laki, muannats perempuan. Terus yang ketiga ada jamak taksir. Jamak taksir yaitu jamak tidak beraturan atau pecahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jamak muzakkar salim. Jadi teman-teman, jamak muzakkar salim adalah jamak beraturan untuk kata benda laki-laki yaitu muzakkar, ditandai dengan penambahan ya dan nun dalam keadaan rofa dan waw dan nun dalam keadaan nasab atau adanya huruf jer. Nah, di sini saya mengambil contoh tentang muslimun yang artinya seorang muslim. Ditambahin ya dan nun, ditambahin waw dan nun dulu ya teman-teman. Itu yang pertama bisa dari kata muslimun itu berubah menjadi muslimuna. Ada tambahan waw dan nun. Terus ditambahin ya dan nun. Berubah menjadi muslimina. Nah, muslimina itu ada tambahan ya dan nun. Yang kedua ada mukminun. Nah, mukminun itu artinya seorang mukmin. Masuk jamak muzakkar salimnya, tambahin waw dan nun menjadi mukminuna. Terus kalau ditambahin ya dan nun menjadi mukminina. Yang ketiga ada mudarrisun. Ditambahin waw dan nun, mudarrisuna. Terus kalau ditambahin ya dan nun menjadi mudarrisina. Terus yang keempat ada tolibun. Kalau ditambahin waw dan nun menjadi tolibuna. Kalau ditambahin ya dan nun menjadi tolibina. Oke, itu adalah jamak muzakkar salim beserta contohnya. Selanjutnya ada jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah kata benda perempuan yang mengikuti pola tertentu dan tetap huruf asalnya dijamakkan dengan menambahkan alif dan ta berharokatkan domah untuk marfu dan alif dan ta berharokatkan kasroh tain untuk mansub dan majrur. Nah, di sini saya membuat contohnya tentang muslimatun. Nah, ini berubah menjadi katanya muslimatun. Ada alif dan ta. Taknya dalam keadaan berharokat domah. Tun bunyinya ya. Jadi muslimatun itu kan tak marbutoh yang pertama. Terus berubah menjadi jamak muannats salimnya ada tambahan alif dan ta. Jadi berubah menjadi muslimatun. Nah, itu teman-teman. Terus yang kedua ada tetap aja ada muslimatun. Nah, kalau ditambahin alif dan ta dalam keadaan harokat kasroh tain, yaitu berubah menjadi membacanya adalah muslimatin. Ada alif dan ta yang berharokat kasroh
tain. Jadi itu ya teman-teman adalah jamak muannas salim. Untuk selanjutnya adalah jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan lebih dari satu, yaitu jamak, dengan perubahan pada bentuk mufradnya dan tidak mengikuti pola beraturan, tidak seperti jamak salim. Jadi jamak taksir ini enggak sama kayak jamak salim ya teman-teman. Di sini saya sudah memberi contohnya, yaitu tentang yang pertama kolamun yang artinya pena berubah menjadi jamak taksir, yaitu akelamun yang artinya pena-pena. Terus yang kedua ada najmun yang artinya bintang berubah menjadi jamak taksir, bunyinya nujumun yang artinya bintang-bintang. Yang ketiga ada kitabun yang artinya buku, terus berubah menjadi jamak taksir menjadi kutubun yang artinya buku-buku. Selanjutnya pembahasan tentang isim isyarah. Nah, isim isyarah adalah kata tunjuk dalam bahasa Arab, yaitu kata benda yang digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu benda, orang atau tempat yang baik baik dekat maupun jauh. Contohnya, haza artinya ini laki-laki. Isim isyarahnya itu dekat, yaitu tunggal laki-laki. Terus ada hazihi, yaitu ini perempuan. Bisa dikatakan isim isyarahnya dekat, tunggal perempuan. Terus ada zalika yang artinya itu laki-laki. Kalau itu merujuk pada kata jauh, tunggal laki-laki. Begitu juga perempuan, yaitu tilka yang artinya itu perempuan. Yang merujuk pada kata jauh, tunggal perempuan. Kalau ini itu dekat dan itu adalah jauh. Selanjutnya ada masuk ke dalam contoh kalimatnya ya teman-teman. Ada haza kitabun yang artinya ini adalah sebuah buku. Hazihi mirah wahatun ini adalah kipas. Zalika kolamun itu adalah pena. Tilka madrasatun itu adalah sekolah. Jadi haza hazihi itu ini. Haza untuk laki-laki, hazihi untuk perempuan. Zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Zalika artinya itu dan tilka artinya itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang huruf. Huruf adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri dan maknanya akan jelas jika digabungkan dengan isim atau fiil. Jadi teman-teman, huruf itu adalah kata sambung. Nah, di dalam huruf ini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada huruf jer, kedua ada huruf atof, ketiga ada huruf nida. Nah, yang pertama ada huruf jer. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang huruf jer. Huruf jer itu yang menyebabkan kata sesudahnya menjadi majrur atau berharokat kasroh. Kata sesudah huruf jar itu berharokat kasroh. Nah, teman-teman, contoh-contoh huruf jar itu ada min, fi, ala, ila, li, bi, an, kaf. Nah, itu adalah huruf-huruf jar. Di sini saya sudah memberikan contoh huruf jar ke dalam kalimatnya, dalam bentuk kalimat ya teman-teman. Yaitu yang pertama ada fil madrasati yang artinya di dalam sekolah. Fil madrasati, fil itu yang artinya di, fi itu di. Terus yang kedua ada ilal madrasati yang artinya ke sekolah. Nah, ila itu artinya ke. Terus ada minal madrasati yang artinya dari sekolah. Min itu artinya dari. Terus ada alal maktabi, yaitu artinya buku di atas meja. Ala itu artinya di atas. Ala itu di atas artinya. Yang selanjutnya ada bil kolami yang artinya dengan pena. Bi itu artinya dengan. Terus yang selanjutnya ada lil ustazi yang artinya untuk guru. Nah, linya itu artinya untuk ya teman-teman. Selanjutnya ada yang kedua huruf atof. Huruf atof artinya kata sambung, yaitu huruf yang menggabungkan dua kata atau dua kalimat. Nah, di sini ada juga contoh huruf atof, yaitu yang pertama ada bal, au, fa, summa, dan waw. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh ke dalam kalimatnya, dalam bentuk kalimat ya teman-teman. Yang pertama ada zahabtu ilal madrasati summa ilal masjidi, yang artinya aku pergi ke sekolah kemudian ke masjid. Zahabtu ilal madrasati summa ilal masjidi. Nah, kata sambungnya itu adalah summa. Terus yang kedua ada alal maktabi kolamun wa kitabun, yang artinya di atas meja ada sebuah pena dan sebuah buku. Kata penghubungnya atau kata sambungnya adalah wa, yaitu alal maktabi kolamun wa kitabun. Wa itu masuk ke dalam huruf atof. Selanjutnya ada huruf nida.
Huruf nida adalah huruf panggilan atau kata panggil yang digunakan untuk memanggil seseorang atau sesuatu dalam sebuah kalimat. Contoh hurufnya itu adalah ya. Di sini ada contoh ke dalam kalimatnya ada ya Ustadz, wahai guru laki-laki. Ustadz itu untuk laki-laki ya teman-teman, karena dia masuk ke dalam muzakkar, merujuk pada kata berjenis laki-laki, ustadz gitu. Kalau untuk perempuan kan ustazah gitu. Ada tak marbutohnya. Terus yang kedua ada ya Fatimah yang artinya wahai Fatimah. Nah, di sini sudah tertera juga ya teman-teman, antara muzakkar dan muannasnya sudah terlihat. Kalau wahai guru laki-laki ya Ustad, itu ya Ustadu yang artinya wahai guru laki-laki, tidak ada tak marbutohnya, tetapi yang bawahnya ya Fatimah tuh, ya Fatimah. Ada tuh tak marbutoh. Itu merujuk pada kata muannas. Selanjutnya ada fiil. Fiil adalah kata yang menunjukkan perbuatan atau kejadian yang mengandung waktu lampau, sekarang, atau yang akan datang. Macam-macam fiil ada 3, yaitu fiil madi, fiil mudore, fiil amar. Fiil madi itu artinya waktunya sudah lampau atau sudah berlalu, sudah terjadi. Terus kalau fiil mudore yang artinya sekarang atau akan. Nah, kalau fiil mudore itu lebih yang akan dikerjakan atau yang lagi dikerjain gitu, yang sekarang lagi dikerjain. Terus kalau fiil amr adalah kata perintah. Terus di sini ada ciri-ciri fiil madi, yaitu terdiri dari 3 huruf asli. Semua hurufnya berharokat fathah. Ingat, kalau fiil madi itu berharokatnya fathah. Nah, dia terdiri dari 3 huruf asli. Contohnya kataba. Nah, kataba itu harokatnya fathah semua ya teman-teman, dan terdiri dari 3 huruf asli, yaitu kaf, ta, dan ba gitu. Terus ada ciri-ciri fiil mudore, yaitu yang pertama ditambahkan huruf mudori'ah, yaitu diawali alif, nun, ya, dan ta. Huruf pertamanya berharokat domah. Contohnya ada yaktubu. Selanjutnya ada ciri-ciri fiil amr, yaitu bentuk dasar dari fiil mudere, yaitu 3 huruf asli. Kedua ada akhirnya berharokat sukun. Contohnya uktub. Di bagian baknya itu berharokat sukun. Itu termasuk ciri-ciri fiil amr. Dan terdiri dari 3 huruf asli seperti fiil madi ya teman-teman. Tapi bedanya kalau fiil amr itu di akhir kalimatnya berharokat sukun atau mati. Jadi bacanya uktub gitu. Di sini saya sudah menyediakan tentang contoh fiil madi dalam kalimat, yaitu yang pertama ada Zahaba Ahmadun ilal madrasati, yang artinya Ahmad telah pergi ke sekolah. Nah, di sini fiil madinya merujuk pada kata yang telah dikerjakan atau yang telah terjadi, yang sudah dikerjakan gitu. Terus yang kedua ada Qoro'a Ali kitaba, yang artinya Ali telah membaca buku. Nah, fiil madinya juga ini merujuk pada kata yang telah berlalu, yaitu dia telah membaca buku. Selanjutnya ada contoh dari fiil mudori dalam kalimat, yaitu ada tazahabu Fatimatu ilal suq, yang artinya Fatimah sedang pergi ke pasar. Nah, apa namanya, fiil mudore ini sedang atau yang akan kan tadi, atau yang lagi dikerjain gitu ya teman-teman. Jadi ini artinya tuh Fatimah sedang pergi ke pasar. Terus yang kedua ada yaktubul waladud darsa, yang artinya anak itu sedang menulis pelajaran. Nah, di dalam kata yaktubul waladud darsa, anak itu sedang menulis pelajaran, itu menuju juga pada yang lagi dikerjain, anak itu sedang menulis pelajaran gitu, yang sedang terjadi. Terus kalau fiil amr itu contohnya ada izhab ilal masjidi, pergilah ke masjid. Nah, ini kata perintah, pergilah ke masjid. Kata pergilah itu adalah perintah. Terus yang kedua ada Akro al-Qur'ana, yang artinya bacalah Al-Qur'an. Nah, di sini merujuk pada kata perintah juga, yaitu untuk membaca Al-Qur'an. Baik, teman-teman, mungkin itulah tadi sedikit tentang yang saya pahami tentang materi bahasa Arab pada semester kali ini. Apabila terdapat kesalahan pengucapan lafaz bahasa Arabnya maupun kata pengertian dan lain sebagainya, saya pribadi saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.